عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rabbuna Rabbul Alamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan melanjutkan tema yang berkaitan dengan perang Badar. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa Allah Jalla Jalaluhu telah memberikan pertolongan yang sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengutus para malaikat yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menumpas orang-orang musyrik. Dan kita tahu bersama ketika perang telah usai, telah selesai, petinggi-petinggi Quraisy yang wafat ketika itu dilemparkan di sumur Badar. Dan kita tahu bersama bahwa beberapa petinggi Quraisy yang dibunuh oleh kaum muslimin, diantaranya gembong mereka adalah Abu Jahal, kemudian ada Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abul Bakhtari, dan beberapa petinggi-petinggi Quraisy. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap selama 3 malam di Badar setelah kemenangan mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menyiapkan kendaraan beliau untuk kembali ke kota Madinah. Ketika para sahabat menyiapkan kendaraan beliau untuk kembali ke kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ke sumur Badar yang kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di sumur Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil nama-nama mereka, nama-nama petinggi-petinggi Quraisy yang wafat dalam perang Badar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan satu persatu nama-nama mereka. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Aba Jahal, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, ya Umayyah bin Khalaf. Nabi menyebutkan satu persatu nama-nama mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada bangkai-bangkai, mayat-mayat orang-orang musyrik ini, Nabi mengatakan ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Bukankah perkara yang membahagiakan kalian sekiranya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya,
perkara yang membahagiakan kalian sekiranya kalian taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya kalau kalian beriman kepada aku, kalian tidak akan seperti ini. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Nabi berkata kepada mereka ini, sungguh kami telah mendapatkan apa yang telah Allah Rabb kami telah janjikan kepada kami. Dan apakah kalian telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian? Ketika Nabi SAW mengatakan hal ini, maka Umar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Umar kan heran, Nabi berbicara di hadapan bangkai-bangkai ini, mayat-mayat yang tak bernyawa ini, jasad-jasad yang tak bernyawa ini. Umar mengatakan, wahai utusan Allah, engkau berbicara dengan jasad-jasad yang tak memiliki ruh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kalian tidaklah mendengarkan apa yang aku ucapkan kepada mereka. Qatadah rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis ini dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi berbicara dengan jasad-jasad yang tak memiliki ruh, beliau mengatakan ahyahumullahu hatta asma'ahum qaulahu. Ketika Nabi berbicara kepada mereka, Allah hidupkan kembali mereka ini. Allah kembalikan ruh-ruh mereka agar mereka bisa mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Taubikhan wa tasgiran wa nakimatan wa hasratan wa nadama. Tidak lain tujuannya Allah kembalikan ruh-ruh mereka sehingga mereka mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ini menjadi penghinaan terhadap mereka, siksaan dan penyesalan bagi mereka. Kenapa kalian tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cukuplah 13 tahun Nabi menyuruhkan Islam kepada kalian. Nabi membawa kebaikan untuk kalian. Kenapa kalian tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kalau kalian beriman kepadanya, sungguh kalian tidak akan tertimpa dengan musibah seperti ini, di mana ya kalian dihinakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, hafizuni wa hafizakumullah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berjalan menuju kota Madinah. Namun sebelumnya bagaimana keadaan orang-orang Quraisy? Karena kita tahu bersama dalam perang Badar ini jumlah kaum muslimin yang mati syahid ada 14 orang. 6 orang dari kalangan Muhajirin dan 8 orang dari kalangan Al-Ansar. Adapun dari orang-orang Quraisy yang mati dalam perang ini ada 70 orang. Dan 70 lagi menjadi tawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, maka farral musyrikuna min sahhati badrin fi suratin ghairu munazzamah. Maka mereka pun lari kocar-kacir. Ada yang lari di pegunungan, di lembah-lembah. Yang jelas mereka lari kocar-kacir karena melihat kehebatan kaum muslimin ketika itu. Mereka malu untuk masuk apa? Masuk Mekah. Malu untuk masuk Mekah. Kenapa? Karena ketika mereka keluar dari Mekah dalam keadaan sombong, mereka mengira mereka akan mendapatkan kemenangan dan mereka mengira mereka bisa membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Allah berikan pertolongan yang sempurna kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka malu untuk masuk Mekah. Wa kana awwala man qadima Makkah. Kalaupun masuk, mereka masuk dalam keadaan hina, malu. Dan orang yang pertama masuk Mekah dari pasukan Quraisy ini seorang yang bernama Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai.
dia orang yang pertama masuk Mekah. Ya, setelah lari dari perang ini, lari kocar-kacir masuk Mekah, ini orang yang pertama. Siapa? Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai. Ketika dia masuk Mekah, orang-orang Mekah ketika itu bertanya kepadanya, "Ma wara'aka?" Berharap ada kabar yang menggembirakan mereka. Mereka mengira bahwa mereka menang, mengalahkan Nabi SAW dan pasukannya. Mereka bertanya, "Ma wara'aka?" Apa yang terjadi padamu? Bagaimana kabar pasukan kita? Apa orang ini katakan? Usaiman bin Abdullah Al-Khuzai, dia katakan, "Qutila Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Hakam bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah." Kemudian dua anaknya Hajjaj, kemudian Abul Bakhtari bin Hisham. Pokoknya disebutkan satu persatu. Dari petinggi-petinggi Quraisy disebutkan di hadapan mereka orang-orang Mekah ketika itu. Kemudian ketika dia menyebutkan satu persatu ya wafatnya orang-orang musyrik, maka Sofwan bin Umayyah. Nah, Sofwan bin Umayyah ini anaknya siapa? Umayyah bin Khalaf. Nah, Sofwan bin Umayyah ketika itu dia sedang duduk di Hijr Ismail. Berarti dekat Ka'bah. Dia sedang duduknya di Hijr Ismail, lagi santai di Hijr Ismail. Kemudian dia melihat orang ini dalam keadaan takut, ya, menakutkan. Orang ini mengabarkan berita yang sangat menyedihkan. Dia katakan, "Wallahi ini ya'kil hadha." Demi Allah, orang ini tidak berakal ini. Fas'aluhu anni. Jadi Sofwan bin Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf ini, dia ingin menguji apakah orang ini waras atau tidak. Jangan-jangan karena saking takutnya dia, akhirnya sambarang bicara. Ya, jadi disuruh disebutkan ini meninggal. Jadi Sofwan bin Umayyah mengatakan ini orang sudah tidak berakal ini orang ini. Coba tanyakan kepadanya tentang diriku. Kalau dia bisa menjawab siapa aku, berarti dia ini masih sadar. Akhirnya orang-orang pun bertanya kepada ya orang ini yang pertama masuk ke dalam Mekah. Faqalu wa ma fa'ala Sofwan bin Umayyah? Kalau antum sadar, coba apa yang dilakukan oleh Sofwan bin Umayyah saat ini? Lantas orang ini mengatakan, huwa dzaka jalisan fil hijr. Itu Sofwan bin Umayyah sedang duduk santai-santainya di Hijr Ismail. Ya, waqad wallahi, dan demi Allah, ra'aitu abahu wa akhahu hinna qutila. Demi Allah, sungguh aku melihat saudaranya dan bapaknya ketika dibunuh oleh kaum muslimin. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ini tentunya membuat Sofwan bin Umayyah marah. Dan tidak ada lagi kehidupan yang dia rasakan, ya, tidak ada lagi kehidupan yang mengenakan bagi dia setelah dia mendengar berita ini, bahwa saudaranya terbunuh, bapaknya terbunuh. Lebih marah dia setelah dia mendengarkan berita ini. Dan kita tahu bersama Sofwan bin Umayyah ini orang yang paling benci kepada Rasulullah SAW, dan dia salah satu tokoh di Quraisy di Mekah yang selalu menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya dia pun mendatangi seseorang yang bernama Umair bin Wahab. Dia bercerita tentang keadaan saudara-saudara mereka yang wafat dalam perang Badar. Umair bin Wahab pun dalam keadaan marah. Kenapa? Karena putranya menjadi tawanan. Akhirnya Umar mengatakan kepada Sofwan bin Umayyah, demi Allah, kalau sekiranya kalau bukan karena hutang-hutang yang aku pikul dan tanggunganku terhadap keluargaku ini, sungguh aku akan membunuh Rasulullah, sungguh aku akan membunuh Muhammad. Jadi Umair bin Wahab ini dibilang kepada siapa? Sofwan bin Umayyah, kalau bukan karena hutang-hutang, ya, dan karena ada keluargaku, ada istri, anak-anakku, ya, sungguh aku akan datangi Muhammad dan aku akan bunuh dia. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf ini kan seorang yang kaya raya, karena bapaknya kaya raya. Akhirnya karena Sofwan juga dendam kepada Nabi SAW, dia katakan kepada Umair bin Wahab,
Kalau begitu semua utang-utangmu menjadi tanggunganku. Keluargamu, istrimu, anak-anakmu, aku yang tanggung kehidupan mereka. Tapi satu syaratnya, engkau bunuh Muhammad. Akhirnya Umair bin Wahab ini dia pergi ke kota Madinah. Didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di kota Madinah, kita tahu bersama Nabi SAW itu kebiasaannya dengan sahabat-sahabat, di antaranya Abu Bakar, ada Umar. Ketika mereka melihat kedatangan Umar bin Wahab, ini salah satu pasukan atau penduduk Mekah yang juga benci terhadap dakwah Rasulullah SAW. Dia pun datang. Dia katakan kepada Rasulullah SAW, bebaskan tawanan ini. Salah satunya putranya. Dia ingin mengambil putranya, menebus putranya. Tapi Nabi SAW katakan, aku tahu tujuanmu datang ke sini bukan karena itu. Ada tujuan lain. Tidak, bebaskan tawanan. Dan katakan Nabi SAW, lantas untuk apa pedang yang ada di lehermu itu, yang engkau bawa? Untuk apa itu pedang? Ada tujuan lain. Dan Nabi mengatakan, tidak lain tujuanmu untuk membunuhku, karena terjadi pembicaraan antara engkau dengan Sufyan bin Umayyah bahwa engkau akan membunuh diriku, ya, bahwa Sufyan bin Umayyah akan menanggung semua hutang-hutangmu dan akan mengurus keluargamu dengan syarat engkau harus membunuh diriku. Apa kata Umair bin Wahab? Tidaklah berita ini diketahui kecuali Allah yang mengabarkan kepada nabinya. Maka dia pun beriman, langsung bersyahadat ketika itu. Karena tidak ada yang tahu pembicaraan ini kecuali Umayyah dengan siapa? Sufyan. Kok Nabi SAW bisa tahu? Dia bilang ini seorang nabi dan mengabarkan kepadanya tidak lain kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Makanya dia beriman. Akhirnya dia masuk Islam, bagus keislamannya, dibebaskan putranya. Dengar berita siapa? Sufyan bin Umayyah berharap dapat berita bahwasanya Nabi SAW sudah terbunuh. Dia sudah kabarkan kepada orang-orang Mekah bahwa Muhammad akan dibunuh. Kita tunggu berita gembira bahwa Muhammad akan dibunuh. Akhirnya datang rombongan masuk Mekah. Mereka mengatakan bahwa Umar bin Wahab telah masuk Islam. Lebih kecewa dia, tambah sakit hati. Walaupun kita katakan Sufyan bin Umayyah masuk Islam, dia jadi sahabat Nabi SAW. Dia masuk Islam. Bagaimana masuk Islamnya beliau? Dalam penaklukan Fatu Mekah. Bukan Fatu Mekah, kaum muslimin berkuasa dengan kekuatan yang besar. Maka Rasulullah SAW masuk Mekah. Ini secara ringkas ya kisah Sufyan bin Umayyah masuk Islam, yang tadinya benci kepada Rasulullah SAW. Dia masuk Islam melihat. Jadi ketika Nabi masuk Mekah, dia melihat pasukan kaum muslimin yang begitu banyak. Akhirnya dia lari menuju Jeddah. Lari dia untuk menyeberangi lautan. Dia lari, dikejar sama siapa? Sahabatnya ini siapa? Umair bin Wahab yang sudah masuk Islam. Dikejar. Tapi sebelum dikejar, dia minta jaminan dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berikan jaminan kepada siapa? Sufyan bin Umayyah, agar dia tidak dibunuh. Kata Nabi, iya, dia aman, tidak dibunuh dia. Akhirnya dia lari dikejar. Siapa? Sufyan bin Umayyah ini. Sampai bertemu dengan Sufyan bin Umayyah, Umar bin Wahab mengatakan, wahai Sufyan, sungguh seorang Nabi telah memberikan jaminan kepadamu. Engkau aman, jangan takut. Janganlah dan jangan takut. Kata Sufyan bin Umayyah, apakah benar dia berikan jaminan kepadaku? Iya. Akhirnya dia sudah tidak jadi lari, kembali ke Mekah, bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW, dia katakan, wahai Muhammad, berikan aku waktu 2 bulan untuk berpikir sehingga aku masuk Islam. Nabi katakan 4 bulan. Belum masuk Islam dia. Ya. Akhirnya pada perang Hunain, ya Allah alam ya, pada selesai perang Hunain, Nabi mendapatkan gonima yang sangat banyak. Nabi bagi-bagi gonima tersebut. Nabi berikan kepada Sufyan bin Umayyah 100 hewan, ditambah lagi 100 unta, ditambah lagi 100.
Banyak dikasih kepada Sofyan bin Umayyah. Sofyan bin Umayyah mengatakan, tidaklah orang ini lebih baik kecuali dia seorang nabi, baru dia masuk Islam. Itu tanda-tanda seorang nabi. Ciri-ciri seorang nabi itu dia baiknya luar biasa kepada kaumnya. Dari situ Sofyan bin Umayyah terbuka hatinya karena baiknya Rasulullah SAW kepada Sofyan bin Umayyah, dan dia masuk Islam. Dan dia mengatakan, dulu Nabi SAW adalah orang yang paling aku benci, tapi saat ini beliau adalah orang yang paling aku cintai. Karena apa? Karena kebaikan Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang yang baik itu luar biasa. Tapi kalau ada orang yang baik di sini, jangan bilang dia nabi. Ya. Nabi sudah selesai. Ya. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Sekarang kita akan bercerita tentang Abu Lahab. Bagaimana dengan Abu Lahab? Gembong-gembongnya kan, petinggi-petinggi Quraisy yang memusuhi dakwah Nabi sudah mati. Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, siapa lagi? Umayyah bin Khalaf, dan petinggi-petinggi yang lain. Sudah mati mereka ini. Tersisa Abu Lahab. Abu Lahab kan tidak ikut perang. Dia kan tidak ikut perang, dia hanya mengirim utusannya, perwakilannya. Akhirnya ketika seseorang yang bernama Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib masuk Mekah, dia bertanya kepada Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Siapa Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib? Siapa dia? Sepupu Rasulullah SAW, anaknya Harith, saudaranya Abdullah. Jadi sepupu Rasulullah SAW. Ketika dia masuk Mekah, Abu Lahab bertanya kepada orang ini, sepupunya Rasulullah SAW, halumma ilayya fa indaka li amri khabar. Coba kemari. Bagaimana kabar orang-orang musyrik dalam peperangan ini? Bagaimana? Dia duduk, kemudian dia katakan, ya bana akhi akhbirni kaifa kana amrun nas. Coba kabarkan bagaimana keadaan mereka. Kata Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, ini belum beriman ya, nanti dia pun beriman kepada Rasulullah SAW. Nanti dia akan beriman lagi. Tapi ketika ini dia belum beriman kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, qala wallahi, demi Allah, ma huwa illa an lakinal qauma famanahnahum aktafana yaktulunana kaifa sya'u. Demi Allah, sungguh kami bertemu dengan satu kaum yang kalau kita mau bahasakan, kita ini sedang memberikan leher-lehernya kita kepada mereka, dan mereka menebas leher-leher kita sesuai dengan keinginan mereka. Wa aimullah, sekali lagi dia bersumpah, demi Allah, ma'adzalika malum tunas, bersamaan dengan itu aku tidak mencela orang-orang ini, tidak. Lakina rijalan biduh, dalam perang ini kami bertemu dengan laki-laki yang berwajah putih mereka ini, ya, ala khailin bulkin, mereka laki-laki ini berada di atas kuda yang sangat kuat, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Siapa mereka ini? Wallahi ma tuliku syai'an, demi Allah tidak ada yang bisa mengalahkan mereka ini, laki-laki ini. Kemudian ada seorang yang bernama Abu Rafi', dia budaknya Abbas bin Abdul Muttalib, budaknya Abbas, paman Nabi SAW, yang saat itu sebenarnya sudah masuk Islam. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib dan istrinya itu sebenarnya sudah masuk Islam. Cuman keislaman mereka disembunyikan. Disembunyikan. Dan Abbas bin Abdul Muttalib kita tahu seorang yang kaya raya. Paman Nabi Abbas itu kaya raya. Banyak orang-orang Mekah itu diberikan hutang. Jadi orang-orang Quraisy itu banyak berhutang kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi dari masih riba ya, masih dalam ribanya Abbas itu kan ketika itu. Intinya Abu Rafi mengatakan ketika mendengarkan ucapan Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib menjelaskan tentang satu pasukan yang kuatnya luar biasa, wajah-wajah mereka putih di atas kuda yang sangat kuat, yang kami tidak bisa mengalahkan mereka. Abu Rafi mengatakan,
tilka wallahi malaikah, demi Allah, itulah malaikat-malaikat Allah. Abu Lahab dengar, dia marah, dia pukul Abu Rafi. Tidak terima dia. Nah, akhirnya ketika itu di sisinya Abu Rafi ini ada Ummu Fadl. Ummu Fadl pun melihat perlakuan Abu Lahab kepada siapa? Abu Rafi ini, yang dia memukul budaknya Abbas, suaminya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ummu Fadl, istrinya Abbas? Dia ambil kayu, dipukul juga Abu Lahab. Dia katakan, istad'aftahu an ghaba an husaiduhu, engkau menzalimi dia sedangkan tuannya sedang tidak ada, kan tidak boleh. Akhirnya Abu Lahab pun pergi. Berlalu 7 malam setelah 7 hari dari perang Badar ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu penyakit pada tubuh Abu Lahab, al-adasa. Namanya adasa. Adasa itu bisul-bisul yang berada di sekujur tubuhnya yang sangat busuk menakutkan. Ya. Itu penyakit yang Allah kirimkan kepada Abu Lahab. Yang dengan penyakit itu akhirnya mati Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu mati dengan bisul-bisul yang ada di sekujur tubuhnya. Dia menular, dan ini penyakit yang ditakutkan oleh orang-orang Mekah ketika itu. Makanya jasadnya Abu Lahab ini selama 3 hari 3 malam di rumahnya tidak ada yang menyentuh, tidak ada yang berani mendekat pada tubuhnya ini. Bahkan anak-anaknya pun tidak berani. 3 hari 3 malam dibiarkan sehingga hatta antana, sampai busuk bangkai tersebut. Karena tidak ada orang yang berani mendekat. Karena ini menular. Makanya orang-orang Mekah takut. Akhirnya orang-orang pun mengatakan kepada anak-anaknya, ala tastahiyani anna abakuma qad antana fi baitihi. Ada orang-orang mengatakan kepada anaknya, dia kan punya 3 anak. Di antaranya siapa? Mut'ib, Utaibah, dan siapa satu? Dari 3 anak ini 2 beriman kepada Nabi SAW. 1 Utaibah yang tidak beriman kepada, mati di atas kekufuran. Jadi Abu Lahab itu punya 3 anak. 2-nya beriman kepada Nabi SAW. Jadi katakan kepada 2 anaknya, tidakkah kalian malu? Kasihan bapak kalian itu sudah busuk itu di rumahnya itu. Coba kuburkan saja. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Cara menguburkan Abu Lahab ini, diambil kayu yang panjang, diseret dia, dilemparkan dengan air-air, kemudian dibawa di satu lubang di ujung Mekah yang sangat jauh karena busuk dan ini menular. Dilemparkan di satu lubang, setelah itu ditutup dengan bebatuan, pasir-pasir dan bebatuan. Begitu cara Abu Lahab dikuburkan. Dan itu penghinaan. Bagaimana Allah menghinakan siapa? Abu Lahab. Dan kita tahu bagaimana permusuhan Abu Lahab ya kepada Nabi SAW. Padahal Muhammad SAW adalah ponaannya kan. Dari 4 paman Nabi SAW, 2 beriman, 2 mati dalam keadaan kafir. 2 yang beriman siapa? Abbas bin Abi Muthalib dan Hamzah. 2 yang kufur, 1 kufur tapi tidak memusuhi Nabi, bahkan membela dakwah Nabi. Siapa? Abu Talib. Nah 1 ini sudah tidak beriman, memusuhi dakwah Nabi SAW dengan permusuhan yang luar biasa. Dia Abu Lahab. Abu Lahab ini kan kunyanya. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Ini Abdul Uzza. Cuma Allah abadikan dengan kunyah beliau Abu Lahab. Karena ini memang yang dikenal di kalangan Arab. Nama Abu Lahab. Lahab itu apa? Api kan? Kenapa dia disebut dengan Abu Lahab? Karena orangnya yang sangat tampan. Dia itu putih, putihnya luar biasa. Abu Lahab itu putih. Yang di film-film itu digambarkan sosok yang menakutkan ya. Hitam menakutkan. Tidak, itu keliru itu. Abu Lahab itu putih, tampan orangnya. Kenapa disebut Abu Lahab? Dia itu kalau marah karena saking putihnya toh, warna wajahnya itu menjadi apa? Merah seperti api, makanya disebut Abu Lahab. Cuman ketampanan, kekayaan tidak bermanfaat. Dia satu nasab dengan Nabi SAW. Kaya raya, tampan,
tapi sebenarnya tidak bermanfaat. Kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan siapa? Bilal bin Rabah. Orangnya hitam, bukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, miskin, tapi beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah hidayah. Jadi kekayaan, ketampanan itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Karena banyak ya umat-umat, kisah Abu Lahab. Dia keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi. Kaya raya, tampan, tapi tidak beriman. Itulah hidayah. Tambah lagi dengan istrinya. Istrinya siapa? Ummu Jamil. Nama yang Masya Allah, Ummu Jamil, nama yang indah, tapi tidak seindah orangnya. Suka memusuhi Nabi SAW. Ini permusuhannya Ummu Jamil juga ini luar biasa kepada Rasulullah SAW, di mana selalu Ummu Jamil ini membawakan kayu dan tumbuhan-tumbuhan yang berduri, dia letakkan itu di malam hari di tempat di jalan yang sering dilewati oleh Nabi SAW, supaya Nabi tersakiti. Ini perbuatan siapa? Ummu Jamil ini. Ya, sampai Allah turunkan ya firman-Nya ya dalam surat Al-Lahab, satu surat khusus tentang keluarga Abu Lahab, dia dengan istrinya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa makasab. Jadi celaka Abu Lahab, binasa dia, kemudian harta dia dan apa yang dia usahakan tidak bermanfaat. Tidak bisa menyelamatkan dia, kekayaan dia, nasab dia tidak bisa bermanfaat, tidak bisa menyelamatkan dia dari neraka Allah. Kemudian dikatakan wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya membawa kayu bakar, fi jidiha hablum min masad. Di lehernya itu terdapat apa? Kalung, tali dari neraka jahanam. Dulu kenapa dipakaikan tali dari neraka jahanam? Dulu Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab ini, dia punya kalung yang paling indah dan mahal kalung tersebut. Dan dia sudah bersumpah berjanji kalung ini dia akan jual, kemudian harta dari kalung yang dia jual ini dia akan pakai untuk memusuhi Rasulullah SAW. Balasannya dia pun dipakaikan kalung dari neraka Allah Jalla Jalaluhu. Itu balasannya. Mati Abu Lahab. Tapi belum selesai ceritanya. Masih ada juga orang-orang yang benci terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan itu? Hah? Soalan? Ta'ala ya sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Jemaah sekalian. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali ke kota Madinah dengan membawa tawanan-tawanan dari kalangan musyrikin yang jumlah mereka ada 70. Dan begitu juga Rasulullah SAW juga membawa ghanimah yang begitu banyak yang beliau dapatkan dari perang ini. Di antara tawanan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke kota Madinah, 2 orang dari petinggi Quraisy yang dulunya suka memusuhi dan suka menghalang-halangi orang lain dari dakwahnya Nabi SAW. Bahkan mereka menyakiti Nabi SAW. Siapa 2 orang ini dari petinggi Quraisy? Jadi yang lain kan sudah mati semua ini. Nah, lagi tersisanya ada 2 orang ini. Jadi tawanan mereka belum dibunuh. Siapa? Uqbah bin Abi Mu'aidh. Ini Uqbah pernah antum dengar namanya ini. Dan dulu waktu di Mekah, Nabi kalau sholat di Masjidil Haram, kalau Nabi sujud dibawakan kotoran apa? Unta diletakkan di pundak Rasulullah SAW. Ini Uqbah ini, kurang ajar dia. Kedua, An-Nadhr bin Haris. An-Nadhr bin Haris. Nah, bagaimana keadaan 2 orang ini? Ketika Nabi SAW berjalan menuju kota Madinah, Nabi SAW tiba di satu tempat namanya Sofra.
Ini belum masuk kota Madinah. Di tempat inilah Nabi SAW amara bi qatlin Nadhr bin Haris. Nabi memerintahkan untuk membunuh Nadhr bin Haris. Diperintahkan untuk bunuh siapa? Nadhr bin Haris. Wa kana hamilul liwa'al musyrikin yaum Badrin. Tugasnya Nadhr bin Haris ini dalam perang Badar, dia yang membawa benderanya orang-orang musyrik. Dan dia termasuk petinggi orang-orang Quraisy, dan dia termasuk orang yang paling benci kepada Nabi SAW. Dan permusuhannya luar biasa kepada Islam dan kaum muslimin. Wa idza'an li Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini suka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mantiqo Sofra, sebelum masuk kota Madinah, Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menebas lehernya, dan Ali pun membunuh orang tersebut, Nadhr bin Haris. Setelah itu Nabi jalan. Tersisa berapa tawanan? 69. Setiba di satu tempat lagi, ini belum masuk kota Madinah, di tempat yang namanya Irqidhabyati. Nabi kemudian perintah sahabatnya untuk membunuh siapa? Uqbah bin Abi Mu'aidh. Yang tadinya itu yang kita sebutkan suka mengganggu Rasulullah SAW. Dia selalu bawa kotoran unta. Kemudian kalau Nabi sujud diletakkan di pundak Nabi. Itu kerjanya Uqbah bin Abi Mu'aidh. Nabi SAW perintahkan seorang sahabat yang bernama Asim bin Thabit bin Abi al-Aqlah untuk membunuh Uqbah bin Abi Mu'aidh. Sebelum dibunuh, dia datang kepada Nabi SAW. Dia mau minta belas kasihan. Nabi kan perintahkan bunuh dia. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia katakan, "Man li sibyati ya Muhammad? Kalau engkau bunuh aku Muhammad, bagaimana dengan anak-anakku nanti? Siapa yang merawat mereka? Siapa yang mendidik mereka?" Kata Nabi, "An-nar." Engkau masuk neraka, adapun anak-anakmu Allah Jalla Jalaluhu yang akan menanggung kehidupan mereka. Akhirnya dia pun dibunuh oleh Nabi SAW. Setelah itu Nabi teruskan perjalanannya sampai ke kota Madinah. Sebelum masuk kota Madinah, Nabi mengutus 2 orang sahabat untuk memberikan kabar gembira kepada penduduk Madinah tentang kemenangan mereka, bahwa mereka mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Kemudian mereka diberikan kemenangan yang luar biasa. Diutuslah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Harithah. 2 orang sahabat ini diutus oleh Nabi SAW. Abdullah bin Rawaha, beliau diutus untuk mengabarkan ke penduduk atas Madinah. Jadi kan ada ahlul aliyah, ada ahlu safilah. Ahlul aliyah itu orang-orang yang berada di atas Madinah. Ahlu safilah itu orang-orang yang berada di bawah Madinah. Jadi Abdullah bin Rawaha itu diutus oleh Nabi SAW untuk ahlu al-aliyah, kabarkan berita gembira kepada mereka. Kemudian Zaid bin Harithah untuk orang-orang yang berada di bawah kota Madinah. Satu hari Zaid bin Harithah ketika masuk kota Madinah, ini Nabi belum masuk kota Madinah. Zaid bin Harithah masuk kota Madinah, kebetulan bertemu dengan anaknya. Siapa anaknya? Siapa anaknya Zaid bin Harithah? Usama bin Zaid. Bertemulah dengan Usama bin Zaid. Ketika itu Usama bin Zaid sedang meratakan kuburannya Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Siapa Ruqayyah? Siapa suaminya? Utsman bin Affan. Dan Utsman pada perang Badar ini tidak sempat hadir bergabung dengan Nabi. Kenapa? Karena merawat Ruqayyah yang sedang sakit. Ternyata meninggal Ruqayyah. Ketika Usama bin Zaid melihat
bapaknya Zaid bin Haritha, maka Usama pun datang bertanya kepada bapaknya. Bapaknya pun mengabarkan kepada Usama bin Zaid tentang kabar dari orang-orang musyrik. Beliau mengatakan Qutila Utbah bin Rabi'ah, Syaibah. Pokoknya satu persatu bapaknya sebutkan tentang kematian petinggi-petinggi Quraisy, orang-orang Mekah. Akhirnya Usama bin Zaid mengatakan kepada bapaknya, "Ya abati, ahakun hada?" Wahai bapakku, apakah betul ucapan ini? Kata bapaknya Zaid bin Harithah, "Na'am wallahi ya bunaya." Iya, demi Allah wahai anakku, mereka ini petinggi-petinggi Quraisy ini sudah mati semuanya. Akhirnya Usama bin Zaid sangat bahagia, sangat senang. Adapun siapa? Yang satunya siapa yang satunya? Yang diutus? Abdullah bin Ruwaha Abdullah bin Ruwaha. Abdullah bin Ruwaha ketika dia masuk kota Madinah, datang ke perkampungan orang-orang Madinah bagian atas, dia mengatakan, "Ya masyarul ansor, wahai orang-orang Ansor, absyiru bisalamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qatlil musyrikin wa asrihim." Bergembiralah kalian dengan selamatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan selamat. Bergembira kalian dengan kematian orang-orang musyrik. Bergembiralah kalian dengan tawanan-tawanan mereka. Nabi sekarang sedang pulang membawa tawanan, membawa ghanimah yang sangat banyak. Nabi selamat dalam keadaan sehat walafiat. Dia sebutkan satu persatu petinggi-petinggi orang-orang Quraisy yang meninggal dalam perang Badar ini. Kemudian ada satu orang yang bernama Asim bin Adi, dia pun mendekati siapa Abdullah bin Ruwaha. Dia mengatakan, "Ahaqan ya benar Ruwaha, apakah benar berita ini wahai Abdullah bin Ruwaha?" Qala, "Yi wallah, demi Allah, iya. Gadan yaqdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Besok akan masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah dengan kemenangan, membawa pasukan kaum muslimin, membawa tawanan-tawanan perang dan membawa ghanimah yang sangat banyak. Itu kegembiraan orang-orang siapa? Orang-orang Madinah mendengarkan berita selamatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, tibalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, maka ada seorang sahabat yang bernama Usaid bin Khudir. Dia menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Ya Rasulullah, alhamdulillahilladzi adfaraka wa aqarra 'ainak." Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemenangan kepadamu. Dia katakan, "Wallahi ya Rasulullah, maka natakhallufi an badrin." Demi Allah wahai utusan Allah, sesungguhnya aku tidak ingin sesungguhnya makana takhallufi an badrin, sesungguhnya sebenarnya saya ingin ikut bersamamu ya Rasulullah. Dikatakan, "Demi Allah aku ini tertinggal dari perang Badar. Ya Rasulullah, aku ini tidak sempat ikut bersamamu dalam perang Badar." Ini dikatakan oleh siapa? Usaid bin Khudir, sahabat Nabi. "Wa ana adzunnu annaka talqa aduwan." Aku tidak mengira, tidak menyangka ternyata engkau bertemu dengan orang-orang musyrik ini, dengan pasukan kaum musyrikin. Walakin dhanantu annaha 'irun. Jadi beliau tidak mengira ini kalau beliau Nabi SAW akan bertemu dengan pasukan kaum musyrikin, dan disangka oleh siapa? Usaid bin Khudir, Nabi itu cuma sekedar keluar dengan sebagian sahabat. Pada berapa itu? Ada berapa? Sedikit dari para sahabat, hanya untuk apa? Mengambil apa? Harta dari Abu Sufyan. Unta-unta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Usaid bin Khudir ini mengira tidak akan terjadi peperangan. "Walau dhanantu annahu aduun ma takhalaftu." Ya Rasulullah, demi Allah, kalau sekiranya aku tahu engkau akan bertemu dengan mereka, sesungguhnya aku tidak akan tertinggal dari perang ini. Aku akan ikut bersamamu ya Rasulullah. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqta."
Kata Nabi, iya engkau benar. Jadi ya Nabi tahu ada orang-orang yang jujur toh, dan ada orang-orang yang berdusta. Nah setelah itu, setelah berita ini tersebar di kalangan orang-orang Medina, maka masuklah orang-orang Medina ke dalam Islam. Karena kan belum semua masuk Islam. Nah, masih ada yang bertahan dengan keyakinan mereka. Di antaranya orang-orang munafik yang paling dikenal. Siapa? Petinggi munafik di kota Madinah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pun masuk Islam. Tapi masuk Islamnya hanya ingin selamat dari kematian. Karena dilihat kemenangan kaum muslimin. Ternyata kaum muslimin hebat, luar biasa. Mengalahkan pasukan kaum musyrikin yang peralatan mereka sangat canggih. Dia pun masuk Islam tapi hanya ingin menyembunyikan ya kebencian dia terhadap Islam. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Sekarang tawanan perang dari tersisa berapa tawanan perang masuk Madinah? Berapa? 68. 2 kan sudah dibunuh. Siapa 2 itu? Siapa 2 tadi? Uqbah bin Abi Mu'aid dan An-Nadhr bin Haris. Oke. 2 ini sudah dibunuh, sisa 68. Sekarang kita lihat bagaimana kaum muslimin bersikap dengan tawanan-tawanan perang. Ketika mereka ini sudah ditawan, satu pesan Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya, istausu bihim khaira. Berlemah lembutlah kalian kepada tawanan-tawanan ini. Itu pesan Nabi kepada sahabat-sahabat. Istausu bihim khaira. Berbuat baiklah kalian kepada mereka. Jangan sakiti mereka. Jangan berbuat zalim kepada tawanan-tawanan ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ada seorang tawanan, dia bercerita tentang baiknya kaum muslimin ini. Namanya Abu Aziz. Dia saudaranya Mus'ab bin Umair. Dia bercerita ketika dia menjadi tawanan perang, kuntu fi rahatin minal ansar. Dulu aku berada bersama orang-orang Ansor. Ya, orang Ansor ada 3-9 orang. Fakanu idza qaddamu ghada'ahum aw asya'ahum khussuni bil khubz. Jadi orang-orang Ansor ini ada 3-9 orang ini yang menawan siapa? Abu Aziz ini. Mereka ini kalau datang kepadaku membawakan makanan, baik itu makan siangnya, malamnya, yang mereka berikan kepadaku adalah roti. Wa akalu tamar. Sedangkan mereka ini sekelompok orang-orang Ansor ini tidak makan roti, yang mereka makan adalah kurma. Kalau mau dibandingkan kurma dengan roti, mana yang paling enak? Roti. Tapi yang tawanan ini mereka diberikan apa? Roti daripada tamar. Jadi sahabat-sahabat cuma makan kurma, tawanan diberikan makanan yang enak, dikasih roti mereka. Jadi bagaimana ya akhlak sahabat-sahabat Nabi SAW. Apa kata Abu Aziz ini, tawanan perang ini? Liwasiyati Rasulullah SAW iyahum bina. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Kita dikasih makan enak, mereka makan kurma. Kata Abu Aziz, karena wasiatnya Nabi SAW kepada mereka untuk berbuat baik kepada kami. Hatta mata qa'u fi yadi rajulin minhum kisratu khubzin illa nawalani iyaha. Qala fa astahi fa arudduha ala ahdihim fa yurudduha alayya ma yamusuha. Sampai-sampai dia katakan, kalau mereka kasih roti, anak malu. Kasihan mereka makan kurma, anak selalu makan roti. Apa yang mereka kasihkan dari roti, aku berikan kepada mereka. Aku kembalikan. Sudah anak makan kurma saja. Tidak, mereka bilang, antum makan roti. Ya. Masya Allah ya, luar biasa kebaikan kaum muslimnya. Luar biasa ini Islam dan kaum muslimin. Ini akhlak Nabi SAW yang diajarkan kepada beliau. Nah sekarang selesai? Belum? Bilang kalau sudah selesai. Antum gelisah sekali.
Ini siapa? Ini dia gelisah sekali ini. Bilang kalau saya langsung mau tutup. Sabar. Maklumnya pengantin baru. Baik, teman-teman sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Berkaitan dengan tawanan-tawanan ini, akhirnya Nabi bermusyawarah. Nabi kan sudah wasiatkan kepada sahabat, sudah berbuat baiklah kalian. Sekarang Nabi bermusyawarah kepada sahabat-sahabat. Bagaimana kita dengan tawanan ini? Kan tidak selamanya kita biarkan mereka begitu kan? Nah, sekarang Nabi bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Dan itu kebiasaan Nabi. Akhirnya Nabi SAW ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata ketika kaum muslimin menawan tawanan orang-orang musyrik, maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar. Ini dua orang yang selalu Nabi bermusyawarah dengan mereka, sahabat Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Nabi berkata kepada keduanya, "Mataruna fi haula'i al-usara?" Kira-kira bagaimana pandangan antum-antum tentang tawanan-tawanan ini? Sekarang orang mau buat apa mereka ini, tawanan-tawanan ini? Qala Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, hum banul ammi wal asyirah. Mereka ini masih keluargamu. Hah? Mereka ini anak paman-paman kalian, keluarga. Aro an ta'khudha minhum fidyah. Kalau anak Abu Bakar mengatakan, aku berpandangan sudah kita ambil saja tebusan dari mereka. Suruh tebus saja mereka dengan tebusan yang banyak, kita ambil tebusan itu. Untuk apa? Fatakuna lana quwwatan 'alal kuffar. Dengan harta itu, tebusan yang banyak itu, kita akan punya kekuatan yang kuat, yang banyak. Kita ambil satu tebusan, itu jadi kekuatan bagi kita untuk melawan orang-orang kufar. Fa'asallahu an yahdiyahum lil Islam. Bahkan kata Abu Bakar, bukan hanya harta saja. Kita berharap kalau mereka dibebaskan tapi dengan tebusan, mudah-mudahan suatu saat nanti mereka ini Allah akan kasih hidayah dan mereka masuk Islam. Itu harapan siapa? Abu Bakar. Faqala Rasulullah SAW. Sekarang Nabi minta pendapat siapa? Umar. Ma tara ya Ibn Khattab. Wahai Umar, kira-kira apa pendapatmu? Kira-kira bagaimana dengan tawanan ini? Umar berkata, la wallahi ya Rasulullah. Tidak. Tidak demi Allah ya Rasulullah. Ma'aro alladhi ra'a Abu Bakar. Aku tidak sesuai dengan apa yang menjadi pendapatnya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar sudah minta tebusan saja. Walakinni ara antumakkinna fanadriba a'naqahum. Kalau aku, kita tebas saja leher-leher mereka, bunuh saja mereka ini. Umar memang tegas sekali ya. Ya Umar, kita bunuh saja mereka ini. Fatumakkina aliyan min akil fayadribu unaqah. Caranya bagaimana? Perintahkan Ali bunuh saudaranya yang bernama Akil bin Abdul Muthalib. Kan Ali bin Abi Thalib punya saudara kakak yang bernama Akil. Nah, Akil ini dengan pasukan orang-orang musyrik. Caranya bagaimana? Jadi tawanan juga ini. Akil bin Abdul Muthalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Umar bilang, Ali bunuh kakaknya, dia yang tebas. Wa tumakkini min fulan. Engkau perintahkan fulan bunuh fulan dan seterusnya. Hatta ya'lamallahu annahu laisa fi qulubina hawadah. Jadi Umar bilang pokoknya yang masih ada kaitan, masih punya hubungan kekerabatan, dia bunuh saudaranya. Tujuannya apa? Supaya betul-betul Allah tahu tidak ada di hati kita belas kasihan terhadap saudara kita. Ya kalau kafir mati. Tidak pilih kasih. Pokoknya kalau dia tidak beriman ya sudah mati dia. Itu Umar. Walaupun sebenarnya pendapat Umar ini yang lebih dibenarkan. Sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala,
maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkina fil ardi turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Tidak pantas bagi seorang nabi punya tawanan perang yang mereka dibiarkan hidup. Tidak pantas bagi seorang nabi itu. Kalian menginginkan kehidupan dunia, padahal Allah inginkan pahala untuk kalian di dalam kehidupan akhirat. Wallahu azizun hakim. Turun ayat ini. Walaupun keputusannya Abu Bakar pun dibenarkan sebenarnya, tapi Umar yang lebih tegas. Dan akhirnya apa? Keputusan Abu Bakar ini ternyata apa yang diinginkan dari tawaran-tawaran ini, kelak masuk Islam, mereka masuk Islam. Di antaranya siapa? Aqil. Aqil tadi yang Umar katakan bunuh Aqil, perintahkan Ali untuk membunuh Aqil bin Abdul Muttalib. Ternyata Aqil itu masuk Islam nanti. Jadi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah setelah ada beberapa kejadian lagi, baru setelah itu kita akan masuk terkait dengan perang Uhud. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله